Oke, selamat malam Arka. Selamat malam, Kak. Oke. Hmm. Oke, selamat datang kembali di kelas Python Start. Nah, oke, kita lanjut lesson kita untuk hari ini. Nah, ntar aku share screen dulu. Nah, lesson kita masih berhubungan dengan OOP, yaitu Programming Berorientasi Objek. Nah, kalau kemarin kita udah bikin game berupa teks. Nah, di mana ada hero-nya, kemudian ada kesatria, ada musuh. Nah, itu kemarin yang kita bikin. Nah, kita masih bikin game berupa teks. Nah, cuma caranya kita akan lebih memudahkan pembuatan masing-masing karakternya. Nah, ini di sini ada 3 karakter. Pertama ada kesatria, ada penipu. Penipu ini musuh ya. Kemudian naga juga musuh. Berarti ada 1 hero atau 1 kesatria dan ada 2 musuh. Nah, kelas induknya adalah kelas hero, berarti kelas karakter gitu. Jadi kelas karakter ini nanti akan kita pakai untuk bikin kesatria, untuk bikin penipu, kemudian untuk bikin naga. Nah, tapi kalau kita lihat kesatria, penipu, dan naga ini mereka punya power, kemudian punya senjata yang berbeda-beda. Nah, nanti ada istilahnya di dalam kelas. Kalau kemarin kan kita udah belajar tentang kelas. Nah, ada istilahnya keturunan atau inheritance. Nah, jadi untuk bikin kesatria nanti, penipu sama naga, kita bakal menurunkan sifat dari kelas hero. Nah, jadi kalau dia keturunan sama nih, kayak misalkan orang tua dan anak. Nah, orang tua adalah kelas induknya, sedangkan anak adalah kelas turunan. Nah, bisa kita analogikan seperti itu. Nah, misalnya nih, orang tua rambutnya keriting. Nah, nanti bisa jadi anaknya juga rambutnya keriting. Nah, tetapi nanti si anak bisa jadi mungkin kulitnya yang tadi orang tuanya salah satunya mungkin kulitnya sawo matang, tapi ada lagi orang tuanya lagi ada yang kulitnya kuning lansat. Nah, nanti anaknya bisa jadi oh, ngambil salah satunya gitu. Nah, jadi sama dengan yang orang tua dan anak tadi, begitu juga dengan kelas hero. Kemudian anaknya ada kesatria, penipu, naga. Nah, jadi sifat dari induk tadi itu akan dipakai oleh kelas anaknya. Nah, itu konsep dari turunan. Nah, jadi hari ini kita belajar yang namanya keturunan. Keturunan untuk bikin kesatria, penipu, dan naga. Nah, kalau cara bikin keturunan ini, bentar. Nah, kalau cara bikin keturunan itu dia masih pakai kelas di depannya. Nah, kita pakai bahasa Inggris ini kebetulan tulisannya bahasa Indonesia. Nah, jadi kita pakai kelas, kemudian apa sih nama kelas turunannya? Misal tadi ada kesatria. Kemudian buka kurung, kita panggil nama kelas induknya. Contoh.
Nah, aku langsung ke contoh aja biar Arka lebih ngerti nanti. Nah, misalkan di sini aku punya kelas hero. Kelas hero ini atau kelas karakter yang akan digunakan untuk membuat karakter kesatria, kemudian karakter nanti ada penipu yang musuh, kemudian juga karakter naga. Nah, hero ini atau karakter, dia punya nama, dia punya health, kemudian dia punya armor. Nah, ini konstruktornya. Kemudian di dalam kelas hero ini ada metode untuk mencetak siapa apa nyawanya, kemudian apa armornya. Nah, kemudian di bawah itu kita akan bikin kelas turunan. Nah, kelas turunannya kebetulan kita akan bikin dua buah keturunan atau dua buah karakter dari karakter induknya tadi. Yang pertama untuk kesatria atau pejuang. Nah, yang kedua untuk penyihir sebagai musuhnya. Yang tadinya di kelas induk ada print info. Nah, di otomatis nanti di kelas pejuang, kemudian di kelas penyihir juga eh, dia bisa memakai apa aja yang ada di induknya ini. Nah, kemudian masing-masing dari kelas eh, turunan ini, pejuang dan penyihir, mereka akan punya metode mereka masing-masing. Nah, di sini kebetulan dia sama, metodenya ada hello, kemudian ada serang. Nah, cara bikin kelas keturunan, nah di sini kelas, kemudian apa nama turunan kita. Nah, karakter kita tadi ada dua, kita bakal bikin pejuang dan penyihir. Nah, pejuang, kemudian buka kurung, kita panggil apa nama dari kelas induk kita tadi. Nah, kita kebetulan punya namanya kelas hero. Nah, jadi silakan Arka buka dulu platformnya, kemudian ambil modul 5. Modul 5 ambil lesson 5, keturunan kelas pejuang. Udah, Kak. Oke, udah. Nah, kita akan bikin untuk yang pertama itu. Kita bikin dulu kelas hero-nya. Bentar. Nah, seperti biasa, silakan Arka di kanan soal bagian atasnya, klik tombol yang ada di atas dulu. Nah, nanti biar aku mudah ngeceknya. Udah, Kak. Bentar. Oh, belum ya. Oh, boleh diulang lagi, Arka? Kakak belum di tempat kakak belum bisa ngecek. Udah, Kak. Udah, ntar ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Biar kayak gini aja. Kita bikin langsung aja. Bentar. Hmm. Nah, di sana kita udah dikasih kelas hero terlebih dahulu. Bentar. Nah, di awalannya itu di baris pertama, nah dari waktu import tidur. Berarti kita akan diminta untuk pakai modul modul sleep, modul time, kemudian kita import sleep. Nah, jadi kayak gini, from time kita import fungsi sleep. Nah, itu untuk baris pertama. Nah, kemudian di baris selanjutnya, nah di sini kita bakal bikin
berdasarkan soal itu ada namanya kelas pejuang. Kelas pejuang yang merupakan kelas turunan dari kelas hero. Nah, jadi bikinnya aku komentari di sini kelas pejuang. Nah, kita bikin kelas anakannya. Nah, formatnya tadi kelas, kemudian namanya. Nah, buka kurung, induknya tadi namanya hero. Berarti di sini hero. Nah, kayak gini. Nah, di soal itu katanya dia punya metode hello, kemudian punya metode serang. Nah, jadi kita bikin dulu formatnya. Di def hello. Nah, bikin aja. Kita enter dulu, nanti isinya kita lanjutkan nanti. Nah, kita bikin def serang. Berarti ada dua buah metode di dalam kelas pejuang ini. Nah, di Hello katanya ketika dipanggil itu akan menampil atau mengenalkan karakter kita siapa. Kemudian, kemudian dia akan memanggil metode print info. Nah, jadi di sini kita akan bikin di dalamnya dulu. Di dalam Hello itu self. Nah, kemudian kita print. Nah, kita bikin sebuah cerita. Eh, perkenalkan karakter karakter eh Satria masuk ke dalam dunia game. Nah, ini boleh kalau Arka mau kasih kalimat yang lain. Yang penting dia mengenalkan siapa karakternya. Nah, misalkan dengan nama. Nah, namanya nanti akan kita panggil di bawah ini. Udah, Kak. Oke. Nah, kita panggil namanya di sini di bawah print. Nah, kita pakai self self titik name. Nah, di atas kan dia punya name. Kemudian di bawah kita akan cetak nyawa dan armornya. Nah, kita punya metode print info. Nah, maka dari itu self titik print info buka kurung tutup kurung seperti ini. Udah, Kak. Nah, oke. Karena kita pakai modul time di sini, nah kita mau kasih jeda dulu sebelum dia menampilkan karakter lainnya. Jadi kita tambahkan di sini, kita kasih jeda atau sleep selama 4 detik. Atau 3 detik juga nggak apa-apa. Eh, ya, udah, Kak. Oke. Nah, di dev serang, ini berarti kita udah selesai yang dev hello.
Nah, yang kedua ada def serang. Nah, di dalam serang ini kita masukkan self, kemudian yang akan kita serang pasti lawan dari si pejuang. Nah, berarti kita kasih nama lawannya enemy dulu. Udah, Kak. Oke, nah kita bikin juga ceritanya. Print. Nah, karakter. Nah, karakter karakter kita. Nah, tadi nama karakter kita self titik name, kemudian koma, tanda kutip lagi, menyerang. Nah, dia menyerang, koma. Nah, dia akan menyerang si musuh. Jadi, enemy titik name. Nah, jadi karakter self ini adalah karakter kita sendiri menyerang enemy name. Nah, berarti nanti siapa nama musuhnya. Beda, soalnya. Kak. Oke, habis itu eh, kita akan mengurangi. Nah, karena dia menyerang musuh, berarti nanti armor si musuh akan berkurang. Nah, kita kasih aja kurangnya kira-kira 15 poin. Jadi, di sini kita kasih enemy titik armor kurang sama dengan 15. Nah, jadi kira-kira setelah dia kena serang, nanti si musuh armornya akan berkurang 15 poin. Nah, jadi kurang sama dengan 15. Ya udah, Kak. Oke. Nah, habis itu kita bakal cek kalau armornya di bawah 0. Nah, nanti yang akan berkurang adalah health-nya lagi. Nah, jadi enemy health tambah sama dengan enemy armor. Nah, kemudian enemy armornya akan kita sama dengan 0. 就进行闲聊，这么一个闲闲的给他呢。Udah, Kak. Oke. Nah, kita kasih juga slip 3. Nah, tapi slip 3-nya sejajar dengan if. Nah, jadi slip 3. Nah, ini sejajar dengan if. Nah, berarti dia ada di luar if-nya. Udah, Kak. Nah, oke.
Nah, kita udah selesai bikin kelas turunan namanya pejuang. Nah, kedua, katanya ada kelas penyihir, kelas turunan penyihir. Nah, isiannya nanti sama, tapi kita akan bedakan namanya aja. Nah, jadi kita bikin sejajar dengan kelas pejuang. Nah, aku kasih komentar di sini. Kelas penyihir. Nah, dia sejajar aja. Kelas penyihir. Kemudian hero. Nah, sama. Nah, kalau aku tutup kelas pejuang ini, kopinya, nah dia akan masuk dev tadi akan hilang. Nah, karena dia masuk ke dalam pejuang. Nah, di sini baru kelas penyihir. Nah, ini bisa dimunculin lagi. Nah, kelas penyihir ini dia juga punya hello dan serang. Nah, jadi untuk biar nggak terlalu banyak ngoding, nah kita copy aja isian dari dev hello dan dev serang ini ke dalam kelas penyihir. Nah, jadi dia devnya semua sejajar. Nah, jadi kelas penyihir, dev hello dan dev serangnya di copy dari kelas pejuang. Nah, di sini di baris dev hello penyihir kita ganti. Nah, aku akan ganti tulisannya. Perkenalkan karakter penyihir. Nah, penyihir. Nah, jadi aku ganti sesuaikan. Nah, ini di copy aja dari yang kelas pejuang. Yang dev kedua juga, Kak. Iya. Udah, Kak. Eh, Nah, karena kita udah punya kelas turunan pejuang dan penyihir, nah kita bakal kasih nama nih. Siapa pejuang kita, siapa penyihir kita. Nah, untuk itu, nah kita akan mulai bikin codingannya sejajar di awal garis lagi. Nah, kita bikin sini objek dari pejuang. Ops, bentar. Objek dari pejuang. Nah, objek pejuang kita kasih namanya, bentar.
Kita kasih namanya kesatria, kesatria sama dengan. Nah, objek ini kita bikin dari kelas pejuang. Maka dari itu kita sama dengan pejuang, buka kurung. Nah, kita akan isikan data ini, data pejuang. Nah, kira-kira data pejuangnya apa aja data yang perlu kita masukkan ke dalam kurung ini? Nah, kalau untuk kebutuhan data seperti ini, kita lihat di dalam konstruktornya atau di dalam initnya. Nah, karena pejuang adalah kelas turunan, berarti kita lihat di kelas induknya. Nah, kelas induk punya konstruktor datanya ada name, health, dan armor. Nah, jadi ada 3 data. Berarti kita akan masukkan name dulu. Nah, misalkan kesatrianya namanya Arka. Nah, ini name, koma, kemudian health-nya kita kasih 100, misalkan. Nah, kemudian armor-nya. Nah, armor kita kasih 50. Udah, Kak. Oke. Nah, karena kita udah punya datanya, Arka, kemudian health-nya berapa, power-nya berapa. Nah, kita akan cetak hello. Nah, tadi kan kelas pejuang punya hello dan serang. Nah, jadi kita panggil hello dulu untuk cetak ceritanya seperti apa. Jadi Ksatria titik hello. Nah, itu untuk si Ksatria. Nah, gimana untuk penyihirnya? Nah, kita bikin juga objek dari penyihir. Nah, misalkan karena dia adalah musuh, misalkan musuh sama dengan, atau bikin aja penyihir sama dengan, nah, penyihir ini yang sama dengan ini adalah kelas penyihir. Nah, kebetulan P-nya kapital, penyihir. Jadi, penyihir kecil sama dengan penyihir hurufnya P-nya kapital. Buka kurung sama kayak Arka tadi, berarti ada name, health-nya berapa, kemudian armor-nya berapa. Nah, misalkan kita kasih nama penyihirnya adalah misalkan Maggie. Kemudian misalkan health-nya cuma eh, 50 dan armornya cuma 20 misalkan. Nah, kita juga mau cetak hello, penyihir titik hello. Jadi sama kayak si pejuang yang di atas. Nah, ini dia udah saling perkenalan pakai hello. Nah, gimana kalau misalkan Arka mau nyerang Maggie? Nah, kita akan pakai kesatria. Nah, tadi Arka merupakan seorang kesatria. Kesatria titik serang, buka kurung, yang akan diserangnya adalah si penyihir. Udah, Kak. Oke, Maggie. Nah, coba dijalankan dulu. Kak, punyaku yang baris 43 itu.
Salah, Kak. Bad input. Coba di share screen ke kakak, biar kakak bisa lihat. Nah, oke, kita cek dulu di atas. Nah, di sini Arka yang setelah tanda titik dua di sini. Nah, print ini enter ke bawah sejajar dengan if atau di atas if nantinya. Nah, ini. Nah, ini print print baris 41. Di tab, Kak. Di enter ke bawah sebelum huruf P ini. Nah, enter. Nah, kamu tab sejajar nanti sama enemy armor. Nah, itu setelah titik dua dihapus tandanya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ada yang typo nih. Pejuang. P kapital. Pejuang. Baris 51. P-nya kapital. Oke, kita lihat di atas dulu. Hmm, Nah, oke. Nah, kelas pejuang ini P-nya kita ganti jadi kapital. Ini di sini. Yang baris 17. P-nya kapital. Nah, setelah itu di dalam hello, dev hello ada self. Self-nya pakai huruf kecil. Self. Oke. Coba cek dulu yang bagian penyihir. Kelas penyihir, hello-nya juga self. Nah, ini. Oke. Oh, di atas. Bentar, Kak. Di di atas baris 41, baris berapa tuh? Nah, ini. Baris 35. Self. Nah, oke. Nah, silakan dites dulu. Coba di run dulu. Bisa jalan atau enggak. Nah, oke. Nah, dia tunggu 4 detik. Nah, nanti baru muncul lagi. Perkenalkan karakter kesatria masuk ke dalam dunia game. Nah, oke. Berarti kita udah bisa menampilkan kelas pejuang dan kelas penyihir. Nah, oke. Aku checklist dulu. Nah, itu untuk kelas turunan. Nah, berarti game terkait dengan game teks itu kita udah selesai. Nah, untuk sesi kedua, nanti kita bakal bikin game menggunakan turtle lagi. Nah, tapi sebelum itu, silakan Arka istirahat dulu 5 menit. Kalau mau ke toilet atau mau ambil minum, silakan dulu. Kak. Oke.
Oke, Arka, kita lanjut lagi. Oke. Nah, sesi berikutnya kita bakal mengimplementasikan tadi yang keturunan itu ke dalam game berupa turtle. Nah, kira-kira gamenya seperti apa? Nah, gamenya nanti akan ada 4 buah karakter, bukan karakter sih, 4 buah objek. Nah, objek turtle ada si segitiga, kemudian ada kotak. Nah, kotak ini akan jalan secara otomatis. Kemudian ada karakter kita, objek kita yang berwarna kuning. Nah, jadi eh, cara mainnya gini. Karakter objek si kotak ini dia akan jalan otomatis. Nah, jadi kita nggak boleh kena si objek yang peta tersebut. Nah, sedangkan yang karakter kita adalah karakter yang kuning. Nah, kita harus menuju segitiga. Nah, tapi jangan sampai kena si yang merah. Nah, jadi permainan game ini akan menggunakan keyboard. Nah, jadi kita akan gunakan panah atas, bawah, kiri, kanan. Nah, jadi ketika aku klik panah kiri, nah dia akan ke kiri. Aku klik panah kanan, dia akan ke kanan, bawah. Nah, kita harus cepat. Nah, dia pakai skor nantinya. Kemudian, nah skornya, nah sampai 3. Nah, baru nanti akan muncul selamat kamu menang. Nah, game ini kita bikin itu nggak selesai sampai hari ini. Nah, kita akan lanjutkan besok untuk pembuatannya. Nah, jadi kita bikin dulu yang tampilannya dulu untuk hari ini. Nah, besok baru kita atur skornya gimana, kemudian gerakan otomatis dan memberikan aksinya. Nah, jadi kita bikin dulu tampilan untuk game sederhana ini. Nah, silakan Arka pindah ke game Hit It. Nah, seperti tadi itu silakan di eh, klik tombol di atas soal. Nah, biar nanti aku mudah ngecek. Udah, Pak. Oke. Nah, bentar. Nah, langkah awal kita, nah karena dia pakai turtle, berarti kita hubungkan dulu si turtle kita. Nah, jadi from turtle import bintang. Nah, kemudian modul random. Nah, random ini untuk menampilkan gerakan otomatis nanti. Nah, kita from random import bintang lagi. Udah, Pak. Oke. Nah, kita karena objek kita berupa turtle tadi, nah kita akan atur dulu kira-kira berapa sih ketebalannya. Nah, kita akan pakai ketebalan 20. Jadi biar dia kelihatan besar kayak gini. Nah, jadi kita atur dulu di size-nya. Nah, T itu untuk turtle size sama dengan 20. Nah, kemudian kita juga atur layar game kita. Nah, jadi ada batasannya di sini. Agar si kotak merah ini bisa jalan, nah itu kita batasi. Misalkan dari mana gitu. Nah, sisi ini hanya sampai sisi ini aja gitu. Nah, jadi geraknya dari ujung ini ke ujung ini. Nah, jadi kita kasih batasan dulu.
Batasannya kita pakai 200 kali 200. Jadi S, nah, kita kasih namanya S lebar itu 200. Nah, jadi lebarnya 200 yang di atas, tingginya juga 200. S tinggi 200. Udah, Kak. Oke, nah habis itu kita bikin suatu kelas yang namanya sprite. Nah, sprite itu adalah objek-objek ini. Berarti nanti akan kita bikin 4 buah objek. Nah, jadi kita bikin dulu kelas sprite-nya. Kelas sprite. Nah, sprite ini dia akan diturunkan dari kelas turtle. Nah, turtle ini bawaan dari si Python-nya. Nah, turtle gitu. Mana dia? Kelas sprite turtle. Jadi ada t-size, s Udah, Kak. lebarnya terus. Nah, oke. Di sini konstruktornya ada definite-nya X, Y, step, shape, dan color-nya apa. Jadi kita bikin dulu konstruktor def. Nah, untuk init, ingat itu underscore-nya 2 kali. Init, terus 2 kali lagi, sampai nanti dia warna biru. Kemudian buka kurung, self, X, Y, tadi, kemudian ada oke, step, shape, dan color. Stepnya sama dengan 10, shape sama dengan circle, circle, dan color kita kasih sama dengan black. Oke, black. Nah, jangan lupa di ujungnya ada titik 2. Udah, Kak. Nah, oke. Habis itu kita akan masukkan nilai X, Y, step, shape, dan colornya. Nah, sebelum itu dia panggil dulu super. Nah, artinya ini dia akan memakai init dari turtle atau init dari kelas induknya. Jadi super, buka kurung, tutup kurung, titik. Nah, jadi super, buka kurung, tutup kurung, titik. Nah, Udah, baru Kak. init. Nah, oke. Underscore 2 kali, init. Nah, buka kurung lagi. Udah, Kak. Oke. Habis itu penanya kita angkat dulu, self, pen, pen up, kemudian self speednya 0. Nah, ini dia di dalam def ya, bukannya sejajar, tapi di dalam. Nanti super, self pen up, self speed itu sejajar. Udah, Kak. Oke. Habis itu kita self titik go to. Nah, go to-nya karena kita punya X dan Y, X, Y. Kemudian self shape-nya, self color aja dulu. Self color dalam kurung color.
self shape dalam kurung shape. Kemudian satu lagi, tadi shape udah, color udah, XY. Nah, step lagi self step self step sama dengan step. Jadi, udah Kak. Oke. Nah, kita tinggalin dulu si kelas sprite ini. Nah, berarti kita mulai lagi bikin codingannya. Bikin codingan itu sejajar dengan kelas atau di awal garis. Nah, kita bikin 4 buah objek. Kita bikin yang pertama objek pemain. Nah, kita sebagai pemain, kemudian kita bikin sejajar ya, pemain, kemudian di bawah pemain dulu deh. Pemain sama dengan, nah, sprite. Nah, kita akan bikin si warna kuning, mana dia? Pemain sama dengan sprite. Nah, akan kita bikin lingkaran kuning sebagai pemainnya. Kak. Oke, buka kurung. Nah, kita X-nya itu 0. Jadi posisi pemain ini di titik 0, X-nya. Kemudian posisi Y-nya, berarti kalau titiknya 0 itu dia di tengah-tengah. Nah, Y ini karena si bulat yang kuning itu agak ke bawah, berarti kita geser min, jadinya min 100. Nah, kalau geser ke bawah jadi min. Min, nggak apa-apa, koma. Nah, koma, kemudian stepnya 10. Nah, jadi sama aja. Kemudian shape-nya kita kasih kurung circle. Kemudian koma, warnanya kita kasih yellow. Jangan yellow deh, nggak kelihatan. Orange aja. Orange. Nah, oke, warna orange ya. Udah Kak. Nah, kalau udah coba tes dulu, Arka. Mau nggak muncul si lingkaran? Di sini aku ganti warnanya orange. Jadi warna orange. Kak, Oke. di sini tulisannya modul turtle not found, Kak. Modul turtle not found. Nah, coba kamu share screen. Nah, ini dalam penulisan turtle-nya ada yang typo. Ini pas baris pertama. Nah, T, U, baru R. Coba tes lagi. Oke, shape-nya. Nah, kamu ketinggalan bikin shape di sini. Di bawah baris 14, tambahkan satu codingan lagi. Gimana, Kak? Oh, oke, nggak apa-apa. Di bawah step itu juga boleh. Berarti di bawah sini tambahkan.
Nah, self titik shape. Nah, shape seperti ini. Nah, ya, kamu klik aja ini yang udah ada di ah, shape, buka kurung. Nah, shape lagi. Sama tulisannya. Shape. Nah, oke. Coba dijalankan dulu. Nah, oke. Dia udah muncul si lingkaran oranye. Nah, itu baru karakter pemainnya. Nah, kita bakal bikin karakter musuhnya alias si kotak warna merah. Nah, kita bikin musuh satu. Musuh satu, sprite. Nah, posisinya ada di, nah kalau tadi si X-nya 0 berarti di tengah-tengah. Nah, kita ingin dia di tepi ini deh. Nah, mana dia? Di tepi ini. Nah, berarti kalau di tepi kiri, posisi X-nya akan jadi negatif. Nah, jadi kita kasih, bentar, kita bikin min. Nah, dia min tadi eh, S lebar kita 200. Berarti kita pakai aja S lebar. Jadi min S lebar, koma. Karena dia di tengah-tengah, bentar, oh, 0,15. Oke, min S lebar. Nah, jadi kita jangan sampai ke ujung kali. Nah, kita tambah aja di sini. Tambah 50. Jadi min S underscore lebar tambah 50. Nah, koma 0. Ya, oke. Koma 0, kemudian koma 15. Koma 15. Koma 15. Koma. Nah, jadi ini X-nya. Y, kemudian kecepatannya. Nah, baru koma kita kasih karena dia peta, rectangle. Ya, bukan rectangle udah. Kalau nama di sini jadi square. Nice. Mana dia? Kenapa square? Nah, ganti namanya karena pakai turtle itu bukan rectangle tapi square. Kasih sini. Kemudian kita kasih warnanya merah. Sudah, Kak. Oke, udah. Nah, habis itu kita bikin musuh duanya lagi. Musuh dua. Nah, kita copy aja ini. Lalu kita ubah nanti nilainya. Nah, kalau musuh dua berarti kita inginnya dia di... Bentar, mana? Checklist. Ikut cek. Bentar. Nah, ini pena. Nah, kita ingin dia sebelah sini. Nah, jadi musuh dua ini itu bukan lagi min, tapi S lebar dikurang 50. Nah, kemudian di sini kita kasih dia nilainya 70. Nah, jadi dia agak beda tingginya nanti. Aduh. Dari Mas 9 kan?
Udah, Kak. Oke. Nah, ini kenapa muncul? Nah, kalau udah, coba kamu tes dulu. Mau nggak muncul? Nah, jadi Get dia input, Kak. beda posisi. Oh, bentar. Coba kamu share screen. Kakak lihat. Yang mana dia? Nah, kita lihat dulu. Ini teks argumen. Oh, ada kelebihan. Nah, min S lebar di di baris 19. Nah, itu kan mana penanya? Bentar. Nah, ini min S underscore lebar. Nah, itu belum pakai koma, tapi dia langsung tambah 50 yang baris 19. Nah, koma di sini nggak ada. Koma setelah S lebar itu nggak ada. Nah, tambah 50. Koma ini belum. Dia belum dikasih koma. Eh, sebelum 50 tuh nggak ada koma. Dia langsung tambah 50. Nah, oke, bentar dulu. Kemudian baris 20 itu minnya dihapus. Nah, min dihapus. Kemudian tanda tambah diganti jadi kurang. Nah, oke. Coba kamu jalankan. Nah, oke. Nah, itu posisinya. Coba misalkan kita tes 70, kita ganti jadi 50. Nah, coba kita tes dulu. Nah, jadi dia posisinya lebih rapat. Nah, jadi untuk mengganti posisi ini kita bisa ganti nilainya. Nah, nggak apa-apa deh, 50 aja. Ketimbang 70 tadi terlalu jauh rasanya. Nah, oke. Nah, nanggung kita tampilkan si segitiga lagi. Nah, aku ganti juga 50. Nah, oke, kita tampilkan segitiga. Segitiga itu adalah titik akhir kita. Nah, berarti final. Kita kasih final sama dengan sprite. Nah, sprite dia masih 0. Nah, jadi dia di atas 0, koma 100. Nah, 10 tadi segitiga mm, triangle. Bentar. Triangle. Iya, benar. Kita kasih warnanya green. Coba dulu. Nah, oke. Nah, ini kayaknya terlalu rapat. Nah, aku tambah ubah dari 100 misalkan kita tambah jadi 140. Kira-kira kayak gimana? Nah, udah terlalu jauh. Sip, atau geser lagi 150. Nah, kayak gitu. Udah, Kak. Oke, kalau kamu jalankan udah muncul segitiganya. Udah. Oke, udah. Nah, karena waktu kita terbatas, nah jadi untuk ngasih bisa gerak kanan, kiri, atas, bawah, nah itu kita lanjutkan untuk besok. Nah, jadi hari ini kita sampai sana dulu. Menampilkan 4 objek gamenya.
Nah, oke, Arka ada pertanyaan dulu terkait Enggak, game Kak. barusan. Nah, oke, kalau enggak, aku review sedikit sebelum tutup. Nah, hari ini kita belajar lanjutan dari OOP. Nah, namanya adalah keturunan. Keturunan ini itu sama dengan anak dari kelas induk. Berarti segala sesuatu yang ada di induk itu juga dimiliki oleh si anaknya nantinya. Nah, tadi kita udah mengimplementasikan di sesi pertama kita bikin game teks yang sebelumnya. Kemudian di sesi kedua itu kita mulai membuat game baru yang namanya Hit It. Nah, itu menggunakan turtle. Nah, bukan minggu besok. Nah, kita kan masih ada kelas besok. Nah, itu kita lanjutkan dalam pembuatan si game Hit It ini. Oke, sampai sana dulu. Stop share screen. Oh iya. Oh, iya. Oke, sebelum tutup, kita foto bareng dulu. Aku hitung, 1, 2, 3. Oke, Arka, kita lanjutkan besok. Sampai jumpa besok, dan selamat malam. Terima kasih, Kak Rizka. Selamat malam. Iya.